Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Islam Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah HMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Maufiratul Hamdiah MPD. Dan tak lupa pula yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yakni Ibu Yaniati Ulfa MPDI. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kedudukan alam semesta, alam manusia dan ilmu pengetahuan menurut filsafat pendidikan Islam. Nah, di sini kedudukan manusia di muka bumi. Dan di sini menurut pandangan filsafat pendidikan Islam, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah. Kenapa manusia ini diciptakan paling sempurna oleh Allah? Karena kedudukan manusia ini di muka bumi ini ada dua. Yang pertama sebagai abdi atau abid, yang kedua sebagai khalifah. Kita akan bahas yang manusia sebagai abdi atau abid. Abdi atau abid ini berasal dari bahasa Arab yang berarti seorang hamba atau pengabdi. Maksudnya manusia ini dituntut untuk tidak hanya melakukan perintah yang wajib saja, tetapi manusia ini diperbolehkan, dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang baik menurut agama Islam. Yang kedua yaitu manusia sebagai khalifah. Khalifah dalam bahasa Arab ini berarti pengganti atau wakil. Nah, yang mana ini manusia di muka ini disebut khalifah di muka bumi karena manusia ini memiliki tanggung jawab moral serta mempunyai tugas untuk menjaga serta mengelola agama Islam menurut kehendak Allah. Yang kedua di sini hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan. Yang pertama di sini ada filsafat pendidikan Islam sebagai ilmu disiplin. Nah, jadi filsafat pendidikan ini sebagai ilmu disiplin. Yang kedua di sini terdapat ilmu pengetahuan dalam Islam dianggap sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melalui penelitian dan pengamatan alam. Filsafat pendidikan Islam ini memberikan landasan filosofis untuk memahami serta mengembangkan ilmu pengetahuan dalam konteks Islam. Yang ketiga di sini filsafat pendidikan Islam membantu dalam memahami relevansi serta implikasi dari ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari serta dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini melibatkan tentang pemahaman tentang nilai-nilai Islam yang harus diaplikasikan dengan ilmu pengetahuan seperti keadilan, kasih sayang, serta kebenaran. Dan yang terakhir di sini ada filsafat pendidikan Islam juga membantu dalam mengembangkan pendekatan pendidikan yang holistik, yang mana tidak hanya fokus pada aspek intelektual, akan tetapi juga berfokus pada aspek moral, spiritual, serta sosial. Dan yang terakhir di sini terdapat hakikat manusia sebagai makhluk pedagogis menurut Islam. Dalam konteks pendidikan Islam, hakikat manusia sebagai makhluk pedagogis memiliki beberapa implikasi. Yang pertama itu pendidikan Islam harus mengakui serta mengoptimalkan potensi belajar dan mengajar yang dimiliki oleh manusia. Dan yang kedua itu pendidikan Islam harus berfokus pada pengembangan karakter, moral, dan spiritual sebagai bagian integral dari proses pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.